Hai Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, sahabat JCE, kita ketemu lagi pagi hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Bagaimana semuanya? Sehat? Puji Tuhan. Kami senang bisa ketemu lagi, pasti di rumah sedang bersama-sama dengan keluarga. Sengaja saya pilih agak di luar gini supaya agak berbeda ya, ada udara yang bersih. Meskipun minta maaf kalau ada suara-suara motor lewat atau mobil lewat ya, kami harapkan tidak akan mengganggu saudara-saudara. Seperti tadi pagi saya membaca dari Mazmur 113 ayat 3, saudara-saudara, itu satu firman Tuhan yang menguatkan, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya, biarlah nama Tuhan yang dipuji. Amin. Dan biarlah pada hari ini kita juga bisa memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan saya tidak tahu, pasti ada kesaksian-kesaksian, ada hal-hal yang menarik di minggu ini yang Tuhan telah memberkati keluarga, lepas keluarga, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu dan saudara-saudara dan teman-teman sekalian. Bagaimana kalau berkat itu kita kumpulkan bareng-bareng ya, lalu kita sama-sama sekarang akan menikmati berkat Tuhan dalam kebaktian online ini dari Jakarta Central Assembly. Dan biarlah kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Tinggalkan dulu pikiran-pikiran yang mungkin sempat membebani saudara-saudara, saudara berdoa, dan biarlah kami boleh menghibur, membawa hati dan pikiran saudara-saudara supaya kita bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nanti sebentar teman-teman dari JCA Worship akan mengajak kita untuk menyanyi, memuji Tuhan. Saya ajak semuanya ikut bernyanyi, ikut memuji, membesarkan nama Tuhan karena Dia telah memberkati saudara dan saya dalam minggu ini. Saudara-saudara, setelah itu nanti Pastor Yosef Setiawan, dia akan membagikan firman Tuhan yang selalu menjadi firman yang hidup, yang akan mengubah kehidupan kita, saudara-saudara. Saya percaya saudara pasti akan diberkati. Saya sedang menunggu-nunggukan berkat dari firman Tuhan yang nanti sebentar akan diberikan oleh Pastor Yosef. Jangan lupa saudara-saudara, kalau saudara diberkati, kalau saudara ingin membagikan berkat itu, dan saudara juga ingin membuat kami JCA terus dapat melakukan seluruh pelayanan-pelayanan kami, kalau saudara ingin menyampaikan persembahan dan persepuluhan saudara, nanti di akhir daripada kebaktian ini ada alamat, rekening, dan yang lain-lain. Saudara boleh kirimkan saja ke sana. Kami percayakan bahwa setiap dana yang saudara kirimkan, kami akan pakai untuk kelebaran kerajaan Tuhan melalui Jakarta Central Assembly ini. Yuk, mari sekarang siapkan hati dan pikiran saudara-saudara. Siapkan kehidupan kita. Cari tempat yang nyaman, tetapi tentu saja kita menghormati hadirat Tuhan. Kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama-sama, dan menanti-nantikan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.
untuk Tuhan, katakan Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Katakan saudara, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sembah Tuhan lamanya. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. Got a song of only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord.
Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down for any giant. 'Cause I know how it will end. Yes, I know how story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy means for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Yeah. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. And you turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Shalom, selamat hari Minggu keluarga JCE, apa kabar? Kita ketemu lagi di sini dan kita memasuki minggu yang ketiga di bulan Mei, dan marilah kita tetap bersukacita dalam keadaan, dalam kondisi apapun. Baik, saya akan membawakan firman Tuhan hari ini, dan mari kita sebelumnya akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah memberikan kami satu minggu lagi Tuhan, untuk memberikan kekuatan dan kesehatan buat kami. Pemeliharaan-Mu terus ada dalam keluarga kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, untuk setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan Tuhan akan kami lakukan Tuhan, kami akan implementasikan dan menjadi berkat buat banyak orang, terutama buat orang-orang yang kami kasih di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Saya berharap semuanya baik-baik aja. Ya, dan bahkan ada sukacita yang melebihi dari hari-hari sebelumnya. Nah,
Sebagai rangkaian dari firman Tuhan atau series dari keseluruhan firman Tuhan sepanjang 1 tahun ini, izinkan saya juga membawakan firman Tuhan kali ini dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-13 sampai ke-22. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Nah, perikopnya tentang menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah telah menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah, sebab Dia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membaca perikopnya aja udah cukup mengerikan gitu ya. Menderita dengan sabar. Siapa yang dalam kehidupan ini ya, ketika ditanya tujuannya adalah, kamu pengen cita-cita apa sih? Saya ingin menderita. Kayaknya nggak ada satupun orang di dunia yang ingin menderita. Dan di sini dikatakan menderita dengan sabar, apalagi menderita dengan sabar. Saya sering menemukan atau ketemu dengan orang-orang kalau lagi konseling, mereka kadang-kadang kalau lagi ada masalah dan sebagainya, mereka cerita, dan justru yang muncul ketidaksabaran. Nah, setiap orang punya penderitaannya masing-masing. Setiap orang dianggap menderita itu berbeda-beda. Jadi ada yang menderita karena nggak punya uang, wah menderita banget. Ada orang yang menderita karena nggak punya pacar, nggak punya pasangan hidup, wah menderita banget. Ada keluarga yang udah menikah, udah berapa tahun, puluhan tahun, belum punya anak, belum dikaruniai anak, dan buat mereka itu adalah penderitaan. Dan ada juga yang menikah, punya anak, menderita juga gitu. Dan setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing, punya penderitaannya beda-beda, punya punya hal-hal yang digumulinya itu berbeda-beda. Jadi mereka anggap itu sebagai duri dalam daging atau istilah lainnya gitu ya. Tapi bagaimana kita menanggapinya dengan sabar? Nah, firman Tuhan di ayat 14, 1 Petrus 3 ayat 14 bilang, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Dalam waktu beberapa bulan belakangan ini ada sesuatu yang berbeda yang harus diterapkan ketika isu pandemik di seluruh dunia, global dan sebagainya. Dan ini satu panggilan buat kita juga untuk melatih menderita dengan sabar. Dan kita ini menderita bersama-sama. Kita nggak bisa menghadapi kehidupan yang seperti yang lama. Dan the new normal adalah sesuatu yang baru buat kita. Dan buat beberapa orang itu adalah penderitaan. Dan di sini saya mau mengajak Bapak Ibu, kita mau menderita dengan sabar. Walaupun ya sesuatu itu penderitaan apa ya? Buat orang kan sesuatu yang dijalani dengan perasaan yang tidak enak, yang bukan seperti seharusnya. Di ayat 17 dikatakan bahwa baiklah kita kalau kita menderita karena berbuat baik, jangan karena kita berbuat jahat. Nah, ada hal-hal yang menarik
saya ingin ceritakan kepada Bapak Ibu hari ini adalah di Jepang ada sebuah stasiun kereta api yang harusnya tutup karena mungkin sepi dan jalurnya juga jarang banyak penduduk dan sebagainya. Tapi kali ini mereka memutuskan untuk tetap membuka layanan kereta api ini dan berhenti di stasiun tersebut karena ada cuma satu orang pelajar yang setiap hari dia harus menggunakan kereta api tersebut menuju ke sekolahnya, pulang pergi. Sehingga jalur kereta api itu pun, stasiun itu harus dibuka demi satu orang. Nah, satu orang bisa membuat perubahan. One can make difference. Satu orang ini begitu luar biasa, walaupun dia sederhana, anak sekolahan, tapi dia membuat jalur kereta tetap terbuka dan berhenti di stasiun di tempat dia berada. Dan terus dilakukan. Dan otoritas kereta api Jepang akhirnya memutuskan bahwa kita akan menghentikan operasi di stasiun tersebut jika anak tersebut sudah lulus sekolah. Nah, betapa luar biasanya kalau anak ini mengetahui bahwa ada satu otoritas yang tinggi di perkeretaapian dan memutuskan untuk terus melanjutkan membuka demi satu orang ini. Dan demikian juga dengan Tuhan Yesus, dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia justru memikirkan Anda semua. Satu bisa membuat perubahan. One can make difference. Dan Yesus telah melakukannya, dia telah mati, dia menderita dengan sabar, dia mengorbankan dirinya buat kita. Dan akhirnya kita tahu bahwa dia mengubah segalanya. Game changers. Pernahkah Bapak Ibu memikirkan kalau seolah-olah di dunia ini bahwa kita adalah satu potongan sejarah yang penting. Bahwa kita hidup di dunia karena ada rencana Tuhan yang besar dan kita ditaruh Tuhan karena menjadi satu potongan sejarah. Entah untuk Indonesia ataupun buat dunia. Mungkin saat ini kita nggak penting. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, dan kebaikan itu akan kembali Bapak Ibu. Nah, saya percaya ada satu hal yang luar biasa seperti ini. Ada yang namanya hukum kekekalan energi. Nah, hukum kekekalan energi adalah segala sesuatu energi yang digunakan akan kembali lagi. Atau kalau kita istilahnya energi terbarukan. Energi yang bisa berulang-ulang digunakan. Nah, hukum kekekalan energi ini terjadi. Hal yang sederhana itu ada di sekeliling kita, contohnya air. Nah, air minum yang kita minum, jangan-jangan adalah air minum yang diminum dinosaurus 100 juta tahun yang lalu. Dia tidak akan habis. Energi yang dipakai tidak akan pernah habis, tapi mungkin akan berubah wujud. Dia akan berubah bentuknya. Nah, jadi air itu setelah diolah, setelah tubuh kita mengolah, jadi dibuang dan sebagainya, tapi akhirnya dia menuju ke muara, sampai ke laut, uap mengambil lagi, proses siklus alam terjadi, dan akhirnya muncullah hujan dan sebagainya, balik lagi. Air tidak pernah berkekurangan, dia hanya berubah bentuk, wujudnya berubah, dari cair, jadi padat, jadi uap, dan sebagainya. Dan juga bisa tersimpan jadi es dan sebagainya. Nah, demikian juga bahwa energi yang baik yang kita keluarkan itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Termasuk juga hal-hal yang buruk yang kita berikan itu juga nggak akan kembali. Sayangnya berita buruknya begitu. Dan inilah yang Tuhan mau dalam diri kita, bahwa kita harus terus bersukacita, kita harus berbuat baik. Karena itu janganlah jemu-jemu berbuat baik. Ya, gitu kan firman Tuhan. Nah, jadi kita harus berbuat baik. Kenapa? Karena itu akan kembali lagi. Hanya kadang-kadang kita nggak bisa mendapatkannya kembali dalam hidup kita dalam waktu yang cepat. Tapi itu akan kembali dalam waktu di mana anak-anak, cucu-cucu kita, keturunan kita akan menikmati. Jadi apapun juga hasil yang kita sudah berikan, kontribusi kita saat ini di dunia ini ketika kita masih hidup, itu akan bermanfaat buat masa depan keluarga kita, keturunan kita, nggak tahu generasi yang ketiga, keempat, kelima, 7 turunan dan sebagainya.
Dan kita adalah bagian dari kehidupan sejarah suatu bangsa, yaitu bangsa kita, keluarga kita. Nah, apa yang kita berikan, kebaikan yang kita lakukan, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Demikian juga firman Tuhan katakan, ketika kita melakukan kebaikan, jangan pernah berhenti. Dan itulah dia kenapa Tuhan minta kita menderita karena kebaikan. Karena kadang-kadang kebaikan itu membutuhkan pengorbanan. Untuk melakukan kebaikan memerlukan jeripaya, upaya yang besar. Kita harus mengeluarkan the best of me, the best of us, yang terbaik dari kita untuk kita berikan kepada orang lain, bahkan pada saat kita kekurangan. Dan hal yang luar biasa dahsyatnya adalah ini kesempatan kita yang terbaik untuk kita melakukan kebaikan. Kali ini saya coba ceritakan dari sisi yang berbeda, yang sesuai dengan keadaan saat ini. Saya sambil bacakan Bapak Ibu, orang-orang Irlandia, mereka saat ini sedang melakukan donasi, melakukan fundraising untuk salah satu suku asli dari Amerika, dan ternyata hal yang mengejutkan, mereka mendapatkan donasi sebesar 3,15 juta US dollar. Nah, 3,15 juta dolar itu setara dengan pokoknya banyak banget, berapa puluh M dan sebagainya. Nah, pertanyaannya kenapa orang Irlandia mau mendonasikan fundraising untuk salah satu suku ini? Nah, ternyata dari sejarah yang pernah terjadi adalah dulu ketika ada yang namanya kelaparan di Irlandia, mereka kekurangan pangan, terutama makanan mereka itu adalah kentang. Jadi salah satu suku dari suku asli Amerika namanya bangsa Choctaw. Nah, bangsa ini mengumpulkan uang bersama dengan rakyatnya, dan saat itu mereka mendonasikan 170 US dollar kepada keluarga korban kelaparan. Nah, hal yang menarik ya Bapak Ibu ya, suku Choctaw ini mereka memberikan kebaikan hati. Mereka mengumpulkan sejumlah uang sebesar 170 US dollar. Itu kelaparan yang terjadi udah hampir lebih dari 1 abad yang lalu. Tapi yang menarik adalah orang-orang Irlandia yang ditolong tidak pernah melupakannya. They never forget for the kindness. Nah, percayalah bahwa kebaikan kita yang kita lakukan tidak akan pernah dilupakan sama orang lain, dari generasi demi generasi. Sehingga itu akhirnya dibuktikan di dalam sejarah, mereka menceritakan berulang-ulang kepada generasinya bahwa orang-orang Irlandia diselamatkan saat itu, kelaparan itu, oleh suku Choctaw yang mendonasikan 170 dolar. 170 dolar itu kagak berarti apa-apa, itu adalah mungkin untuk orang-orang di sana kehidupan yang diperlukan untuk sekitar seminggu. Tapi hari ini mereka mendapatkan, saya nggak bisa sebutin berapa kali lipatnya dari nilai itu. 170 dolar yang dulu sekarang berubah jadi 3,15 juta dolar hari ini. Nah, kebaikan kita yang kita simpan saat ini, kita mau sebutnya sebagai tabungan hati. Mau nggak hari ini kita menabung kebaikan kita? Nah, kita harus menyimpan tabungan hati ini buat generasi kita yang akan datang. Kita harus menyimpan tabungan hati ini buat generasi kita, keturunan kita sendiri, supaya kita tidak dilupakan akan kebaikan kita. Yes, saat ini kita menderita, tapi demikianlah firman Tuhan, menderita karena kebaikan. Dan Yesus menjadi contoh yang sempurna untuk hal tersebut. Kebaikan hati, tabungan hati yang kita simpan, itu akan bermanfaat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu firman Tuhan katakan, tuliskan hal ini. Dan baiklah, apa yang kita lakukan ini dituliskan, diceritakan kepada keturunan kita, kepada generasi-generasi kita berikutnya. Sehingga kita, kebaikan kita ini, tabungan kita ini, sebuah bentuk investasi. Dan yang akhirnya harus dinikmati, akan dinikmati sama generasi berikutnya. Menderita dengan sabar juga bisa berarti bahwa kita peduli dengan orang-orang yang tidak peduli dengan kita. Kita peduli dengan orang-orang yang membenci kita.
kita peduli dengan orang-orang yang memfitnah kita, yang sudah melakukan banyak hal-hal yang nggak penting dalam hidup kita, menyakitkan, melupakan kita, ninggalin kita, bikin luka. Menderita dengan sabar artinya kita harus mengampuni orang tersebut. Kita harus melepaskan ego kita. Kita harus melepaskan yang sesuatu yang nggak normal dalam diri kita, yang nggak biasanya, untuk kita berikan dengan tulus hati kepada mereka. Saat ini saya diingatkan Tuhan untuk, mungkin Tuhan ingin berkata melalui firman ini kepada Anda secara pribadi. Tuhan mengingatkan kepada kita akan seseorang yang pernah melukai hati kita, yang pernah meninggalkan kita, yang pernah menyakiti kita begitu dalam sehingga seperti ada bagian dalam diri kita, hati kita yang hancur. Dan Tuhan kagak mau itu terjadi dalam diri kita, karena itu akan membuat tabungan hati kita hancur, berantakan, akan rusak. Seperti akhirnya tabungan hati kita selalu dipakai lagi, akhirnya kita nggak ada tabungan yang untuk kita simpan, investasikan buat generasi kita berikutnya. Menderita dengan sabar, kita melakukan kebaikan karena ketulusan hati. Walaupun ada kadang-kadang bilang kayak lebih seneng nolongin orang yang kita nggak kenal daripada orang yang kita kenal. But it's not true, not 100% true. Itu nggak 100% benar. Ada satu hal yang menggugah saya, kenapa saya terjun di bidang sosial. Saya lebih care, mungkin terlihat lebih care pada orang yang kena bencana di luar sana. Dan itu bukan karena saya lebih peduli mereka, ya ini sebagai bentuk pembuktian bahwa buat orang lain yang saya nggak kenal, saya mau menolong mereka, apalagi orang-orang yang saya kenal. Bukan sebaliknya bahwa mereka adalah yang paling utama dibandingin orang-orang yang saya kenal. Kelihatannya mungkin orang beranggapan seperti itu, tapi sesungguhnya enggak. Justru saya sayang, peduli dengan orang-orang yang saya kenal. Mereka akan menjadi prioritas. Mereka adalah oikos atau keluarga. Jadi Bapak Ibu, dalam keluarga JCA ini, kita ini peduli satu dengan yang lain. Anda juga menjadi satu rentetan dalam list di doa kami. Mungkin kadang-kadang kepedulian kami tidak terlihat secara langsung, tapi kami berdoa. Kami mikirin Anda semua, termasuk yang nggak kelihatan, yang nggak kasat mata, artinya sesuatu yang mungkin Anda simpan di dalam hati, nggak diungkapkan kepada orang lain. Tapi Tuhan tahu, hari ini Tuhan mau sampaikan bahwa kita mau dipulihkan terlebih dahulu, baru kita bisa membantu orang lain. Jadi ingat ya, kalau kita naik pesawat, pengumuman sebelum kita terbang selalu disampaikan. Kalau misalnya ada oksigen turun, tabung apa sih namanya? Ya, oksigen itu turun ya. Masker oksigen turun. Pastikan Anda memakai untuk Anda dulu, baru menolong orang lain. Nah, artinya kita nggak akan bisa menolong orang lain kalau kita sendiri masih banyak dosa, banyak hal-hal yang disimpan luka. Semua kebaikan yang kita berikan itu seperti percuma, seperti ada kantong yang bocor. Nah, jangan biarkan kantong-kantong kita ini bocor. Nah, inilah salah satu penderitaan yang Tuhan tunjukkan. Kita mau menderita dengan baik karena kebaikan, yaitu salah satunya memaafkan, mengampuni orang, yaitu melepaskan ego kita, tidak memikirkan diri sendiri.
Dan hari ini biar firman Tuhan mau memberikan kekuatan buat kita semua, termasuk buat saya sendiri. Ketika saya mempersiapkan ini sesuatu yang seperti kontradiksi, seperti ada pergumulan dalam diri saya harus menyampaikan ini dengan keadaan seperti ini. It's not easy, ya, nggak mudah, tapi ada sesuatu yang, ada kekuatan yang nggak kelihatan, seperti dorongan, perlindungan yang nggak terlihat gitu ya, bahwa Tuhan selalu menjaga dan Dia selalu mengingatkan, bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, saya coba bersukacita dalam segala keadaan dan segala situasi, walaupun kadang-kadang senyumannya ya begitulah. Tapi saya coba. Nah, ini adalah salah satu penderitaan, menderita dengan sabar. But there's a good news, ada kabar baiknya. Kita semua memulai dengan garis start. Semuanya kembali lagi ke garis start. All of us, kita semua. Kita memulai dari garis start. Dan ketika ini udah mulai kembali dengan new normal, back in the race. Kita balik lagi dalam pertandingan. Dan ini waktunya kita mempersiapkan diri. Salah satunya adalah menderita dengan sabar. Kita mempersiapkan diri karena kita lagi menciptakan spiritual muscle-nya itu tuh, otot-ototnya lagi dikuatkan dalam keadaan seperti ini. Jadi saya berdoa buat Anda semua yang ada di rumah saat ini, tetap sabar dalam penderitaan ini, karena Tuhan ada di sisi kita dan gak akan pernah tinggalin. Amin. Mari kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Biar Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, pesan ini boleh memberikan kekuatan buat kami Tuhan. Menjadi satu peringatan, menjadi satu warning, wake up call buat kami. Untuk kami sadar, untuk kami berdiri untuk kebenaran walaupun kami harus menanggung penderitaan yang besar. Tapi kami bangga Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau pilih untuk melakukan kebaikan Tuhan. Karena kami akan berbangga ketika kami menderita, tapi karena kami melakukan kebaikan, bukan karena kejahatan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan, kebaikan-kebaikan yang kami lakukan ini Tuhan, menjadi satu tabungan hati di dalam diri kami, untuk akan bisa bermanfaat buat generasi kami, buat keturunan-keturunan kami. Biar Tuhan, apapun juga yang kami dengar, itu dapat kami rasakan, dan itu mengubah pola pikir kami, mengubah hati kami untuk melakukan tindakan-tindakan kecil yang sederhana untuk menolong orang-orang di sekeliling kami. Berkati kami semua Tuhan, dimanapun kami berada, untuk terus menjadi berkat. Apapun juga yang kami lakukan, menjadi berkat, terutama buat orang-orang yang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Mau serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku.
Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya benar-benar diberkati dengan firman Tuhan tadi dan juga memuji, membesarkan nama Tuhan dengan lagu-lagu pujian di awal. Dan saya percaya saudara-saudara kita akan pulang dengan berkat yang luar biasa. Kami mau mengucapkan terima kasih untuk Pastor Yosef Setiawan untuk firman-Nya yang begitu baik dan juga teman-teman dari GCA Worship. Sebelum saudara-saudara akan melakukan dan mengikuti apapun yang saudara akan lakukan di hari Minggu ini, marilah kita terima berkat supaya pada esok, pada waktu saudara kembali melakukan seluruh aktivitas saudara-saudara yang bekerja, yang melayani, yang belajar, yang sekolah, semuanya akan diberkati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang dalam sorga, kami sungguh mengucapkan terima kasih. Kasih karunia-Mu begitu besar. Sabar panjang kasih-Mu ya Tuhan Yesus yang menyertai kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup. Terima kasih kalau kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menerima segala pujian dan hormat kami ya Bapa sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu ya Bapa. Kami berdoa Engkau memberkati kami semua dengan kasih karunia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Saudara-saudara, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di sorga, cinta kasih Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang telah percaya dan diberkati, kita sama-sama mengatakan amin. Terima kasih saudara-saudara, terima kasih untuk perhatian saudara-saudara, terima kasih untuk kebersamaan di dalam kebaktian ini. Sampai jumpa minggu depan dan selamat hari Minggu.